Halo teman-teman, apakah teman-teman pernah membaca sebuah cerpen? Misal Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, kemudian Hujan karya Terelie, atau cerpen-cerpen karya anak bangsa yang lain. Pasti teman-teman pernah membacanya kan? Oh iya, selain membacanya, apakah teman-teman juga tahu unsur-unsur membangun sebuah cerpen? Jadi unsur membangun sebuah cerpen itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada unsur intrinsik atau dari dalam, yang kedua ada unsur ekstrinsik atau dari luar. Dan pada video kali ini kita akan pelajari sebuah unsur cerpen yaitu unsur intrinsik. Tolong disimak ya. Halo, kembali lagi dengan saya. Kita langsung masuk ke pembelajaran saja ya. Apakah teman-teman tahu pengertian dari sebuah cerpen? Betul sekali, cerpen merupakan cerita pendek teman-teman. Tetapi pengertian lengkapnya itu begini teman-teman. Cerpen adalah cerita pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara singkat, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan teman-teman. Dan pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan loh. Selain itu, hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata teman-teman. Jadi, cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk. Untuk unsur intrinsik cerpen itu ada 7 teman-teman. Yang pertama ada tema, kemudian tokoh dan penokohan, kemudian latar, ada alur atau plot, kemudian ada sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Kita langsung masuk ke unsur pertama, unsur intrinsik cerpen teman-teman, yaitu tema. Tema merupakan pokok atau gagasan utama sebuah cerpen teman-teman. Jadi tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan teman-teman, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Kemudian, untuk mengetahui tema suatu cerita diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu teman-teman. Unsur intrinsik selanjutnya itu adalah tokoh dan penokohan teman-teman. Jadi tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita teman-teman. Kalau penokohan merupakan sebuah watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita teman-teman. Kemudian unsur selanjutnya adalah latar. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita teman-teman. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian latar dalam suatu cerita itu bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif teman-teman. Latar berfungsi sebagai memperkuat tadi seperti yang saya katakan teman-teman. Jadi latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Unsur selanjutnya adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis teman-teman. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam teman-teman. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana teman-teman. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Jadi, sudut pandang itu berisi pandangan pengarang terhadap cerpen untuk menyajikan tokoh teman-teman. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama ataupun orang ketiga. Orang pertama itu misalnya aku, saya, dan lain-lain. Kemudian orang ketiga itu misalnya seperti mereka, dia, dan lain-lain. Unsur intrinsik selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sebuah cerpen teman-teman. Jadi, amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang teman-teman. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat teman-teman, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita teman-teman. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan teman-teman. Selanjutnya, unsur intrinsik yang terakhir adalah gaya bahasa.
Gaya bahasa berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas, teman-teman. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sama tokoh, teman-teman. Bahasa juga dapat menimbulkan suasana yang tepat loh teman-teman, untuk adegan yang seram, adegan romantis, ataupun peperangan, keputusan, maupun harapan teman-teman. Bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk menandai karakter seorang tokoh, teman-teman. Karakter jahat dan bijak dapat digambarkan dengan jelas melalui kata-kata yang digunakannya. Demikian pula dengan tokoh anak-anak, teman-teman, maupun orang dewasa. Dapat pula dicerminkan dari kosakata ataupun struktur kalimat yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan, teman-teman. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak, dan semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti tentang unsur-unsur pembangun sebuah cerpen, terutama unsur-unsur intrinsik pembangun sebuah cerpen. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.